Ya, baru aja kemarin itu kita unboxing untuk si Tab Advan VX Neo yang harganya itu murah banget, cuma 1,4 juta. Sekarang Advan ada tablet terbaru lagi yang harganya cuma 900 ribuan aja. Nggak sampai 1 juta, teman-teman. Tapi sayangnya memang tablet ini cuma WiFi only aja. Dan harusnya sih sebenarnya udah cukup ya untuk sebuah tablet kita pakai yang WiFi only. Dan ya, ini adalah Tab Advan A10 Wi-Fi series, teman-teman. Dan oke, kita bakal unboxing tablet yang satu ini dan gue juga bakal ngerasain ataupun juga icip-icip kemampuan dari tablet yang satu ini, teman-teman. Dan oke, seperti yang bisa lo lihat di bagian depannya di sini ada tulisan Advan Tab A10 Wi-Fi series, ada gambar tabletnya di bagian atasnya di sini ada tulisan Advan ya, pakai logo barunya Advan. Terus juga di sini ada informasi kalau Wi-Fi-nya dia sudah dual band 2,4 GHz dan juga 5 GHz serta dia sudah menggunakan Android 14. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya di sini ada tulisan Advan, di bagian sisi sebelah kanannya ada tulisan Advan, di bagian bawahnya di sini ada tulisan octa-core prosesor ya, teman-teman. Di sini gue juga belum tahu dia pakai prosesor apa. Terus juga dia kameranya ada di 2 megapiksel untuk kamera depan dan 5 megapiksel untuk kamera belakang. Dan di sini juga ada logo Advan, made to inspire, teman-teman. Dan di bagian belakangnya di sini ada beberapa nilai jual utamanya lagi. Dia menggunakan IPS 10,1 inci, Android-nya 14, baterainya 5000 mAh, RAM-nya 4 GB, internal storage-nya ada di 64 GB, kameranya 2 megapiksel plus 5 megapiksel dan dia sudah menggunakan USB Type-C, teman-teman. Dan dia di sini dibuat di Indonesia oleh PT Bangga Teknologi Indonesia. Oke, benar-benar tablet buatan Indonesia nih, teman-teman. Dan langsung kita buka aja. Dia pakai segel yang seperti ini, jadi tidak menggunakan segel plastik, teman-teman. Oke, langsung kita buka. Oke, kita langsung dihadapkan sama tabletnya, teman-teman. Oke, cukup berat tabletnya. Kita taruh dulu, terus juga kemudian di sini kita mendapatkan informasi penting produk dan kartu garansi. Oke, ini adalah untuk kartu garansinya ya, teman-teman. Terus juga di sini kita dapat kabel data USB Type A to USB Type C kayak gini. Kita dapat silika gel, terus juga di situ ada pengguna panduan cepat ya, teman-teman. Terus juga di sini kita dapat charger yang kalau kita buka di sini outputnya ada di outputnya ada di 5 volt 2 ampere, artinya dia 10 watt aja. Untuk SIM tray ejectornya, oh berarti nggak ada ya SIM tray ejectornya karena dia WiFi only, ataukah memang dia nggak bisa pakai micro SD juga, teman-teman? Gue juga nggak tahu ya, teman-teman. Jadi ya udah, kita langsung cari tahu di tabletnya aja. Ini gue geser dan kita bakal fokus sama tabletnya. Oke, ini adalah Tab Advan Tab A10 Wi-Fi series, teman-teman. Ini warnanya antara warna biru muda atau kayak warna grey gitu ya, teman-teman. Oke, ini gue nggak tahu kenapa. Oh, ternyata di sini tuh ada pelindungnya gitu ya, teman-teman. Ada pelindungnya gitu. Jadi kalau misalkan kena kuku dia bisa baret. Jadi bukan karena baret bawaan dari sananya, bukan, karena di sini dia ada pelindungnya lagi nih. Ya, ini bisa dikletek pelindungnya kayak gitu. Di bagian belakangnya kayak gini ada tulisan logo Advan, ada kameranya. Di sini sih kelihatannya kameranya 2 megapiksel ya, 2 megapiksel. Maksudnya ada 2 gitu ya, tapi ini yang ada beneran lensa kameranya sebelah sini, yang ini bukan gitu, teman-teman. Terus di sini ada LED flashnya juga, tapi gua nggak tahu apakah nanti LED flashnya bisa dipakai atau enggak. Ya, gua bingung ini warnanya warna apa ya? Coba kalau kita lihat di sini untuk warnanya adalah oke, di sini nggak ada keterangan untuk warnanya ya. Kayak gitu, oke, nggak ada keterangan warnanya, tapi ini warnanya kayak warna-warna biru muda atau warna grey gitu sih, teman-teman. Ya, kayak gitu. Ini bahannya dari plastik ya, terus di sini ada aksen juga yang kesannya sih sebenarnya kayak ini bahannya metal, terus di bagian atas ini dari plastik gitu ya untuk nangkep sinyal. Oke, kita tur dulu deh untuk tablet yang satu ini di bagian sebelah atas. Oke, sebelah atas ya, karena posisi kameranya di sebelah sini, jadi dia model tabletnya itu adalah landscape kayak gini. Jadi di bagian atasnya itu ada tombol power, volume up, volume down, terus juga ada mikrofon di sana dan juga ada jack audio 3,5 mm. Terus juga di bagian sisi sebelah kirinya harusnya di sebelah sini ada grill speaker dan juga ada port USB Type-C ya, agak unik port USB Type-C-nya ada di sebelah sini, biasanya ada di sebelah sini gitu, teman-teman. Terus juga di bagian bawahnya, oh
Oke, gue bingung. Oke. Oh, ternyata bukan seperti itu, teman-teman. Oke, jadi ini bukan grill speaker, tapi di sini adalah untuk tempat memory card ya, untuk tempat memory card. Jadi memory cardnya makanya nggak dikasih SIM tool untuk eject dari SIM tray-nya gitu ya, karena memory cardnya langsung dimasukin ke dalam sebelah sini, teman-teman, di sebelah port USB Type-C-nya. Terus kemudian di bagian bawah di sini ada grill speaker kanan kiri, dia speakernya stereo harusnya. Terus juga di bagian sisi sebelah kanannya ini polosan aja. Sedangkan di bagian depannya di sini ada kamera yang resolusinya 2 megapiksel, ada layar yang punya ukuran 10 inci teman-teman dengan bezel yang lumayan tebal kalau menurut gua. Sebenarnya sih masih mirip-mirip sama Tab Advan VX Neo yang kemarin ya bentuknya. Cuman di sini dia harganya lebih murah karena mungkin ada beberapa spesifikasi yang diturunin. Nanti gua bakal cari tahu spesifikasinya. Sekarang gua mau nyalain dulu tabletnya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini tabletnya sudah nyala dan seperti biasa ya teman-teman, untuk tablet-tabletnya Advan kalau misalkan baru pertama kali dinyalain, dia ada peringatan. Kalau misalkan seandainya baterainya itu kosong banget, itu butuh waktu kurang lebih 15 menit untuk dia bisa booting up, teman-teman. Dan ada informasi juga kalau misalkan selama waktu 15 menit itu tidak nyala tabletnya, monggo silahkan dibawa ke service center. Nah, itu yang terjadi sama Tab Advan VX Neo gue kemarin. Dan ya, tampilan pertamanya seperti ini teman-teman. Untuk resolusi layarnya dia ada di HD aja. Tapi nanti gue bakal cari tahu juga dengan cara download aplikasi pihak ketiga untuk tahu kayak gimana sih fitur ataupun juga spesifikasi dari tablet yang satu ini. Sekarang kita lihat dulu penampakan awalnya kayak gini, teman-teman. Oke, dia berbasis Android 14, bentukan notification center-nya itu dia masih sama ya, kayak gini, kayak beberapa tablet-tablet yang udah pakai Android 14 juga. Kita bakal masuk ke setting. Di sini kita lihat about tabletnya seperti apa. Kita lihat di sini tentang tablet Tab Advan A10 ya, teman-teman. Informasi hukum modelnya adalah 1013, versi Android-nya adalah 14, teman-teman. Untuk internal storage-nya cuma ada di 64 GB, teman-teman ya. Kita lihat di sini untuk internal storage-nya, penyimpanan. Oke, sudah digunakan 7,4 GB. Wih, ini dia OS-nya ringan banget ya, teman-teman. Dari total 64 GB, cuman kepake 7,4 GB. Sistemnya ada di 7,3 GB. Sedangkan untuk aplikasinya cuman ada di 147 megabyte aja. Aplikasinya benar-benar sedikit berarti ya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Untuk aplikasinya tidak ada bloatware bahkan dari Advan-nya sekalipun, teman-teman. Semua pure bawaan dari Google-nya aja. Ya, ada YouTube, YouTube Kids, terus juga ada Play buku, Play game, Play Store ya, cuman kayak gitu aja. Jadi nggak ada aplikasi pihak ketiga bahkan dari Advan-nya sendiri. Sebelum gue cek aplikasinya lebih jauh ataupun juga spesifikasinya lebih jauh, kita lihat dulu di sini untuk kemampuan kamera dari tablet yang satu ini. Mungkin banyak dari lo yang pengen juga pakai tablet itu untuk kebutuhan meeting, Zoom yang butuh kamera gitu ya. Oke. Oke, jadi untuk kameranya seperti ini teman-teman. Untuk pilihannya ada portrait, ada foto, ada video, dan juga ada more di sini. Untuk more-nya, ternyata tablet dengan harga kurang dari 1 juta ini dia bisa slow motion, bisa dokumen scan, ada night video juga, atau night foto ya, lebih tepatnya night foto, ada QR scan, ada profession doang, profession nih, profession, bener ya? Profession maksudnya ya, profession gitu ya, ada time lapse juga. Oke, profession ini apa? Oh, pro maksudnya. Oke, agak aneh bahasanya. Terus juga di sini untuk videonya kita lihat dia bisa ngerekam di resolusi. Oke, untuk videonya, video kamera depannya cuma ada di 720p, 30 fps aja dengan aspek rasio 16:9. Terus juga untuk kamera belakangnya ada di 1080p ya, dengan aspek rasio yang sama di 16:9 dan juga dengan fps yang sama atau frame rate yang sama di 30 fps. Dan berikut adalah sampel kamera dari Tab Advan Tab A10 Wi-Fi series.
Oke, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Advan Tab A10 ya teman-teman. Ini direkam di resolusi tertingginya, dia ada di 720p 30 fps dan dia field of view-nya itu sempit ya. Ini gue ngerekam dengan kondisi jarak ada di sekitaran 70-80 cm, tapi ini area kepala gue masih kepotong gitu. Beda sama beberapa tablet yang lain gitu, kalau misalkan dia ngerekam pakai kamera depan, gue bisa masuk full satu frame bahkan dengan kondisi jarak yang gak terlalu jauh gitu ya. Dan ini adalah mikrofon bawaan juga dari si Tab Advan A10 Wi-Fi seriesnya. Gue gak pakai mikrofon bawaan, jadi ini adalah sampel mic ataupun juga audio dari si Tab Advan A10 Wi-Fi seriesnya. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian belakangnya. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Tab Advan Tab A10 Wi-Fi series ya teman-teman. Ini direkam di resolusi tertingginya, dia ada di 1080p 30 fps. Ya, berbeda sama yang kamera depan. Kalau yang kamera depan mentoknya cuma 720p aja, untuk kamera belakangnya dia bisa rekam di 1080p 30 fps nih. Seperti ini teman-teman, gue pegang pakai tangan aja dan jarak antara tablet dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20 sampai 25 cm nih. Ya, kayak gini kalau dipakai untuk jalan, dan juga kalau misalkan seandainya lu pengen tahu HDR-nya juga teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Langitnya putih semua ya teman-teman ya. Oke, kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya sampel foto dan video dari Tab Advan Tab A10 Wi-Fi seriesnya. Dan sekarang gue juga udah download aplikasi pihak ketiga untuk cek gimana sih spesifikasi dari tablet yang satu ini. Jadi ya, ini gue udah download pakai aplikasi Device Info Hardware ya teman-teman. Nama perangkatnya adalah Tag Advan Tab A10, resolusi layarnya ada di 800 kali 1280 pixel. Untuk Androidnya dia menggunakan Android 14. Terus juga di sini dia ada accelerometer dan juga RAM-nya 4 GB. Dan untuk RAM-nya ini dia nggak dikasih tahu juga ya teman-teman, dia menggunakan LPDDR berapa, dan juga untuk internal storage-nya dia apakah menggunakan UFS atau eMMC, di sini nggak diinformasikan. Tapi biasanya kalau misalkan emang sebuah perangkat itu dia menggunakan UFS, dia di sini ada informasinya kalau dia menggunakan UFS. Tapi kalau misalkan dia di sini nggak ada keterangan UFS-nya, gue sih nyangkanya ini dia masih pakai eMMC ya teman-teman. Untuk prosesornya sendiri, ini jujur gue baru pertama kali lihat prosesornya dia menggunakan Allwinner ya, Allwinner bukan Allwinner, dia menggunakan Allwinner A523 dengan 8 inti prosesor yang terbagi menjadi dua klaster. Dimana untuk klaster yang pertama itu dia 4 kali 1,8 GHz Cortex A55, dan juga 4 kali 1,42 GHz Cortex A55 lagi jalan di 64 bit ya teman-teman, dengan GPU-nya dia menggunakan Mali G57, vendornya ARM ya teman-teman. Dan ya, dia ini prosesornya cuman pakai prosesor yang apa namanya, clock speed-nya nggak terlalu besar ya teman-teman, cuma di 1,8 GHz, dan dia nggak ada apa namanya, dia nggak punya prosesor yang kayak A76, A75 kayak gitu ya. Jadi dia cuman pakai prosesor yang efisiensi daya aja gitu teman-teman. Terus juga di sini untuk sistemnya kayak gini teman-teman. Untuk screen-nya tadi seperti yang gue sudah sebutkan, 800 kali 1280 pixel. Penyimpanannya dia ada di 64 GB. Yang gue rasa sih dia masih pakai eMMC aja. Untuk kameranya, kamera belakang 5 megapiksel, kamera depan ada di 2 megapiksel, baterainya ada di 5000 mAh, dan untuk sensornya dia minim sekali sensor, cuman ada accelerometer aja. Nggak ada cahaya, nggak ada proximity, nggak ada magneto, nggak ada gyroscope, dan juga nggak ada barometer nih teman-teman. Dan buat lo yang penasaran sama skor Antutu benchmarknya, seperti ini ya teman-teman, skor Antutunya cuma dapat di angka 204 ribuan poin aja. Tapi dia udah bisa multi sentuh sampai 10 kali ya teman-teman di sini untuk multi sentuhnya. Oke, di sini multi sentuhnya dia bisa sampai 10 kali nih teman-teman. Tapi dia agak aneh kalau menurut gua. Dia mentok di 9 nih kayak gini, ya, mentok di 9 aja. Tapi kalau kita pelan-pelan mencetnya, ya dia bisa nanti sampai 10. Harus pelan-pelan. Kalau langsung sekali brek kayak gitu, dia nggak bisa langsung 10, mentok ada di 9 aja teman-teman. Ya, dia bisa 10 jari, tapi ya harus pelan-pelan nyentuhnya kayak gitu ya. Terus juga di sini gue pengen melakukan pengujian untuk uji storage-nya ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini untuk storage-nya ya teman-teman. Dia untuk read-nya dapat di 894,7 MB per detik. Terus juga untuk write-nya dapat di 94,5
4,3 megabyte per detik dengan skor ada di 55.000 poin. Ini gue agak sanksi kalau misalkan gue mau bilang ini dia pakai eMMC, tapi ini cukup tinggi skornya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia mau pakai UFS, kenapa speed write-nya dia cuman 94 megabyte per detik? Dan ya seperti itulah teman-teman Tab Advan Tab A10 Wi-Fi series dengan harga yang bisa dibilang ini murah banget, kurang dari 1.900.000-an aja lo udah bisa ngedapetin sebuah tablet. Ya, kalau menurut gua cuman mau dipakai nonton-nonton aja sih masih fine-fine aja ya. Kalau misalkan lo pakai buat nonton Netflix pun juga masih oke karena dia bisa muter L3, which is artinya dia bisa standard definition yang ya layak lah buat ditonton gitu ya teman-teman. Tapi ya balik lagi keputusan beli atau enggak ada di tangan lo sebagai calon usernya. Di sini gue cuman unboxing, terus juga ngerasain impresi pertama, terus icip-icip kemampuan kameranya, dan juga ngetes dari skor Antutu benchmarknya. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Tab Advan Tab A10 Wi-Fi series ya teman-teman. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.